Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Capricorn, kali ini aku akan melakukan reading mengenai bagaimana kondisi dia saat tidak ada komunikasi dengan kamu Capricorn ya. Di sini mungkin kondisinya kalian sedang jeda atau komunikasi di antara kalian sedang tidak baik ya, sedang on off, atau bahkan kalian sudah putus hubungan ya. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana keadaan dia saat ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi energinya mungkin bisa resonate ataupun tidak sama sekali untuk kamu ya. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif yang artinya energi orang banyak. Jadi apabila tidak resonate maka jangan dipaksakan. Oke, Capricorn. Aku akan coba shuffle kartunya untuk kamu. Bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan Capricorn? Bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan Capricorn? Bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan Capricorn? Oke. Capricorn, bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan Capricorn? Oke. Capricorn. Okay, Capricorn, once more. Bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan Capricorn? Oke, cukup ya. Capricorn. Ada Eight of Pentacle di sini, lalu ada Ace of Wands ya. Oke. Lalu ada Temperance. Ada Six of Swords ya. Lalu ada King of Cups. Ada juga Seven of Wands. Lalu ada Wheel of Fortune ya. Ada juga The Star. Oke, di bottom of the deck ada The High Priestess, ada Six of Pentacle, ada Queen of Swords. Oke, Capricorn. Bagaimana keadaan dia saat ini ya, ketika dia tidak ada komunikasi dengan kamu? Di sini mungkin kamu berdealing dengan Taurus, Virgo, Capricorn ya, sesama Capricorn juga bisa ya. Ada energi Earth sign di sini. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius ya, fire sign. Lalu ada Gemini, Libra, Aquarius ya, air sign. Ada Cancer, Pisces, Scorpio atau water sign ya, Sagittarius dan Aquarius ya. Oke, di sini ada semua elemen ya. Ada semua zodiak, namun aku melihat zodiak yang paling kuat ada pada Sagittarius dan juga Aquarius ya. Namun jangan jadikan zodiak sebagai patokan karena mungkin zodiak hanyalah sebuah energi. Tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, Capricorn. Oke, Capricorn, di sini aku melihat keadaan dia ya.
ketika tidak berkomunikasi dengan kamu, di sini dia lebih banyak menyibukkan dirinya dengan pekerjaan, ya, dengan karir, ya. Dia di sini lebih fokus ke karir, ya. Aku melihat di sini. Oke. Aku melihat dia sedang fokus sekali, ya, dengan apa yang sedang dia kerjakan saat ini. Intinya mungkin dia lebih memfokuskan diri kepada karir saat ini, ya, ketika tidak berhubungan dengan kamu, ketika tidak bertemu kamu, ya, atau tidak berkomunikasi dengan kamu. Di sini dia menjadikan karir sebagai suatu pelarian, ya, atau bisa dikatakan dia mengalihkan kondisi ini ke karir gitu, ya, agar di sini dia tidak terlalu kepikiran banget gitu, ya, dengan kondisi ini. Oke. Dan aku ngerasa di sini sebenarnya dia ingin banget gitu, ya, ada awal yang baru, yang lebih baik gitu, ya. Mungkin di antara kamu dengan dia, atau bahkan dia saja gitu, ya, tanpa kamu. Jadi begini, ada dua kemungkinan di sini. Di sini mungkin dia ingin adanya awal baru, ya, dalam kehidupannya. Entah awal barunya itu ada kamu atau tanpa kamu, ya, seperti itu Capricorn. Jadi di sini aku melihat dia menginginkan suatu tindakan baru, ya, sesuatu hal yang baru gitu lah. Di sini dia juga ingin memulai kehidupannya yang baru gitu, ya. Oke. Dan ada Temperance. Aku merasa di sini dia mulai belajar gitu, ya, belajar menyeimbangkan hidupnya, ya, di sini. Menyeimbangkan antara pikiran, hati, dan langkah dia gitu, ya. Capricorn. Di sini ketika dia belajar gitu, ya, menyeimbangkan di antara pikiran, hati, dan langkah, aku yakin langkah yang dia ambil itu pasti benar gitu. Tapi ketika dia belum bisa menyeimbangkan pikiran, hati, dan langkahnya, otomatis di sini dia akan mengambil langkah yang salah gitu. Di sini, ya, aku melihat seperti itu. Jadi di sini dia berusaha gitu, ya, berusaha belajar menyeimbangkan semua itu, ya. Oke, Capricorn. Dan aku rasa memang ketika tidak ada komunikasi dengan kamu, dia merasa ada yang hilang gitu, ya, di sini. Ada ketidakseimbangan yang dia rasakan, ya. Mungkin sebelumnya ketika bersama kamu, ya, ketika masih gitu, ya, berhubungan gitu, bertemu, ya, atau saling menghubungi di sini, ya. Mungkin dia merasakan keseimbangan dalam hidupnya. Tapi ketika kamu hilang gitu, ya, ketika kamu tidak berkomunikasi dengan dia, di sini dia merasa tidak seimbang, ya, tidak seperti biasanya gitu, ya. Ada sesuatu hal yang hilang dari dia, dan itu membuat dia menjadi tidak seimbang, tidak balance di sini, ya. Oke. Karena di sini aku merasa kamu adalah seseorang yang bisa menyeimbangkan hidupnya, ya. Ada Six of Sword di sini, ya. Oke, di sini juga aku melihat sebenarnya dia ingin pergi, ya, dari kondisi ini. Ketika dia tidak ada komunikasi dengan kamu, ya, itu membuat dia menjadi tidak seimbang, dan sebenarnya dia tidak ingin terus-menerus ada pada kondisi ini gitu, ya. Dia ingin pergi, meninggalkan kondisi itu. Oke, dia ingin melanjutkan hidupnya gitu, ya, meninggalkan hal-hal yang mungkin membuat dia sakit gitu, ya. Dan aku merasa hal yang membuat dia sakit ya ini gitu, karena tidak ada komunikasi dengan kamu. Makanya di sini dia sebenarnya ingin pergi gitu, ya. Oke. Aku melihat di sini mungkin dia pergi untuk menenangkan
pikiran dia, untuk menenangkan diri dia gitu ya. Atau bahkan mungkin dia ingin pergi untuk selamanya juga, itu bisa ya. Oke. Yang jelas dia ingin move gitu ya, sementara mungkin dari situasi yang membuat dia sulit gitu ya, situasi yang menyakitkan untuk dia gitu. Ini keadaan dia sebenarnya ya. Seperti aku melihat ya, dia sebenarnya ingin pergi ya di sini. Aku melihat dia ingin pergi dan memulai hidup dia yang baru di sini. Meninggalkan hal-hal yang mungkin menyakitkan dia gitu di belakang. Dia pergi dan dia ingin memulai hidup barunya. Oke. Aku melihat seperti itu ya. Mungkin dia ingin move on dari kamu, atau dia ingin meninggalkan kamu di sini ya Capricorn. Tapi ya, dalam perjalanannya ya, atau dalam pergerakannya untuk melangkah ke hidup dia yang baru, itu sebenarnya tidak mudah ya. Di sini itu sulit sekali untuk dia. Dia berusaha keras untuk itu semua, karena di sini aku melihat ya King of Cups ya. Aku ngerasa beberapa dari orang yang berdealing dengan kamu sebenarnya masih punya perasaan ke kamu ya, perasaan cinta ya, perasaan sayang gitu ya di sini, dan perasaan itu mungkin cukup besar gitu ya. Dan di sini aku melihat sebenarnya hati dia itu hancur ya, berkeping-keping sebenarnya. Hati dia berantakan, galau ya, seperti itu. Namun aku merasa di sini dia tidak memperlihatkan ya rasa sakitnya tersebut, rasa galaunya tersebut kepada orang lain ya. Dia simpan semuanya itu sendiri ya. Dia terlihat baik-baik saja di depan orang-orang di sekitar dia gitu ya. Dia terlihat bahwa dia tidak ada masalah, tidak ada beban gitu ya. Dia baik-baik saja gitu. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya sebenarnya hatinya hancur ya. Terlihat sekali seperti ini ya. Dan ada Seven of Wands. Aku ngerasa juga di sini dia berusaha keras ya. Berusaha keras mungkin untuk move dari kamu ya. Berusaha keras untuk pergi dari kamu Capricorn ya. Di sini dia kondisinya letih sekali ya, lelah sekali. Dan aku merasa mungkin ada banyak permasalahan ya, ada banyak masalah yang datang gitu ke dalam hidupnya, dan dia harus gitu ya mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah itu sendirian gitu ya. Di sini aku merasa masalahnya nggak cuma satu ya, tapi ada banyak ya, karena di sini Seven of Wands, dan dia merasa di sini dia mampu gitu ya untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu sendirian di sini tanpa bantuan orang lain. Aku nggak tahu di sini dia merasa memang dia mampu atau dia nggak mau merepotkan orang lain gitu ya. Tapi di sini aku melihat dia sangat percaya diri ya. Dia percaya bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan semua permasalahannya sendiri gitu, walaupun di sini energinya dia sangat lelah ya. Oke. Dan ada Wheel of Fortune ya. Di sini aku merasa roda takdir sedang bekerja untuk dia ya di sini. Roda kehidupan sedang bekerja untuk dia. Oke. Aku melihat di sini memang mungkin semesta ya akan memberikan yang seharusnya gitu untuk dia. Apa yang seharusnya terjadi ya kepada kamu ataupun kepada dia, ya itu yang akan terjadi saat ini gitu ya. Kalaupun di sini dia harus pergi ya, dan itu memang yang harus terjadi, ya itu pasti terjadi gitu ya. Oke. Jadi pada intinya di sini takdir berbicara ya. Roda takdir berputar untuk kalian. Apa yang seharusnya terjadi itu yang akan terjadi ya. Dan diklarifikasi oleh The Star, aku rasa di sini memang jelas sekali bahwa dia akan pergi
ya. Dia ingin pergi gitu dari kamu Capricorn ya. Dia ingin meninggalkan hal-hal yang mungkin menyakitkan untuk dia di belakang. Di sini juga ada The Star, aku merasa dia pergi untuk healing ya di sini. Dia ingin healing dari kamu ya. Oke. Ingin healing, ingin melanjutkan hidup dia lagi gitu ya. Dia ingin menyembuhkan diri dia atas rasa sakit yang mungkin dia rasakan gitu ya ketika kondisinya tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke. Dia ingin memulihkan ya, memulihkan diri dia, memulihkan hati dia gitu di sini. Ya, dia ingin healing intinya dari kamu ya. Makanya dia di sini memutuskan untuk pergi gitu ya, memutuskan untuk pergi menjauh dari segala permasalahan dia sama kamu ya. Dan di sini ada The High Priestess. Aku merasa mungkin sebenarnya dia sedang membohongi perasaan dia gitu ya di sini. Membohongi perasaan dia sendiri gitu. Kenapa dia harus pergi kalau memang dia masih ada perasaan sama kamu di sini? Kenapa dia harus pergi ketika di sini hatinya hancur gitu ya? Oke. Dia membawa pergi rasa sakitnya di sini aku lihat ya. Dan ada Six of Pentacle, aku merasa walaupun dia pergi dari kamu Capricorn, aku melihat dia masih mengingat dengan baik bagaimana kalian dahulu ya, pernah saling berbagi ya, pernah saling memberi gitu. Di sini mungkin kalian berbagi perasaan ya, berbagi rasa kasih, rasa sayang, rasa cinta. Di sini dia masih ingat semuanya ya ketika kalian bersama dulu. Ada hubungan berbagi ya, menerima dan memberi, take and give relationship. Di sini aku melihat itu yang dia ingat gitu, walaupun dia sudah pergi dari kamu sekalipun ya. Dan di sini ada Queen of Swords. Aku ngerasa sebenarnya di sini mungkin dia masih punya perasaan sama kamu ya, tapi rasanya sekarang sudah dingin gitu ya, karena tidak lagi sama kondisinya gitu ya. Di sini aku melihat, dan ada banyak beban pikiran yang sedang dia pikirkan ya, mungkin bebannya juga termasuk kamu juga gitu ya. Di sini ada banyak hal yang sedang dia pikirkan yang menjadi beban pikiran dia ya. Dia overthinking sekali ini aku melihat di sini ya. Oke, dan ada The Hierophant. Aku ngerasa dia lebih berserah diri ya kepada Tuhan atas kondisi yang kalian alami sekarang ya. Dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta yang terbaik gitu ya. Dan di sini diklarifikasi oleh Seven of Swords ya. Mungkin dia memutuskan untuk pergi, tapi dalam langkahnya ya, dalam pergerakannya itu dia tidak fokus ya dengan langkahnya ke depan. Karena apa? Karena di sini aku melihat dia masih teringat sama kamu, dia masih flashback atas semua kenangan dia bersama kamu di sini. Seperti masih ada yang mengganjal di dalam hatinya ya, berkaitan dengan kamu, berkaitan dengan hal-hal yang ada di belakang. Jadi walaupun dia memutuskan untuk pergi, tetapi dia masih menengok ke belakang terus ya, tetapi dia masih flashback terus gitu ya. Oke, di sini diklarifikasi kembali oleh Hangman. Aku merasa memang ada perasaan yang masih menggantung gitu ya. Mungkin perasaan dia masih menggantung ke kamu ya, dia masih sayang gitu ke kamu. Oke, dan mungkin juga di sini ada sesuatu hal yang mungkin belum selesai antara kamu dengan dia ya, urusan kalian ada yang masih menggantung di sini ya. Itu yang menyebabkan dia sulit untuk melangkah ke depan ya. Itu yang menjadi hambatannya, oke? Karena perasaannya yang masih menggantung. Tapi dia di sini aku merasa dia tidak mau jujur ya. Dia tidak tidak berani jujur dengan perasaan dia sendiri di sini ya.
Oke, Capricorn, mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate untuk kamu, namun jika tidak resonate maka jangan dipaksakan ya. Ini adalah general reading, jadi bijaksanalah dalam menonton video ini. Sampai jumpa pada video-videoku selanjutnya. Bye!